Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Berapakah tarif pelayanan KB non-kapitasi untuk pelayanan suntik KB berdasarkan Permenkes nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan? A. 350.000, B. 25.000, C. 100.000, D. 15.000, E. 125.000. Jawabannya adalah D. 15.000. Pembahasan. Tarif non-kapitasi pelayanan KB atau keluarga berencana. 1. Pemasangan dan atau pencabutan iud atau implan sebesar 100.000. 2. Pelayanan suntik KB sebesar 15.000 setiap kali suntik. 3. Penanganan komplikasi KB sebesar 125.000. 4. Pelayanan keluarga berencana metode operasi pria atau KB MOP atau vasektomi sebesar 350.000. 2. Dilihat dari efektivitasnya, seringkali alat kontrasepsi memiliki biaya yang cukup mahal seperti A. Cincin vagina dan implan, B. Cervical cup dan cincin vagina, C. Diafragma dan implan, D. Implan dan iud, E. Iud dan spermasida. Jawabannya adalah D. Implan dan iud. Pembahasan. Implan dan iud adalah jenis alat kontrasepsi yang cukup mahal karena sangat efektif dengan tingkat kegagalan kurang dari 1%. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka alat kontrasepsi yang memiliki biaya cukup mahal adalah implan dan iud. 3. Alat kontrasepsi yang dilakukan dengan mencatat masa subur setiap bulan dengan menghindari hubungan seks adalah A. Pil KB, B. KB kalender, C. Suntik KB, D. KB permanen, E. Diafragma. Jawabannya adalah B. KB kalender. Pembahasan. Metode KB kalender adalah perhitungan kalender yang dilakukan dengan cara mencatat masa subur setiap bulan dan menghindari hubungan seks di masa tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka alat kontrasepsi yang dilakukan dengan mencatat masa subur setiap bulan adalah KB kalender. 4. Kegiatan apa yang harus dilaksanakan oleh bidan praktik mandiri sebelum melakukan pelayanan KB, baik itu suntik KB, iud, dan implan? A. Informed consent dan informed status, B. Informed choice dan informed consent, C. Informed choice, D. Informed status dan informed content, E. Informed choice. Jawabannya adalah B. Informed choice dan informed consent. Pembahasan. Informed consent adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh klien atau keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindak medis yang dilakukan kepada klien. Informed choice adalah kebebasan seseorang untuk membuat suatu keputusan dengan dasar informasi yang jelas dan akurat. Tujuan penting dari informed choice adalah membantu klien menentukan jenis kontrasepsi yang akan digunakannya sesuai keinginan berdasarkan kondisi kesehatannya. 5. Promosi dan KIE kesehatan reproduksi dapat dilakukan oleh A. Pengelola KB, B. Tenaga kesehatan, C. PKB atau PLKB atau kader IMP, D. A, B, dan C benar, E, A, dan C benar. Jawabannya adalah D. A, B, dan C benar. Pembahasan. Promosi dan KIE Kespro dapat dilakukan oleh setiap orang mulai dari usia remaja sampai dengan manula. Dianjurkan pemberi promosi dan KIE Kespro adalah orang yang sudah terlatih atau mendapat pelatihan Kespro serta dapat mengaplikasikan secara lugas dan tepat seluk-beluk Kespro. Dianjurkan pula bahwa umur pemberi promosi dan KIE Kespro dan orang yang menerimanya atau ID audience tidak terlalu jauh serta disesuaikan dengan kebutuhan, agar tidak ada gap atau kesungkanan berkomunikasi. Misal, 1.
Remaja memberikan konseling atau promosi kontrasepsi padahal mereka belum menikah atau berkeluarga. 2. Konseling atau promosi KRR diberikan oleh orang yang tidak paham dengan dunia remaja sehingga terkesan menggurui. 6. Berikut kegiatan yang tidak dilakukan dalam rencana pelayanan KB adalah: A. Menyerasikan kegiatan pelayanan KB. B. Mempersiapkan sarana pelayanan. C. Menyiapkan calon akseptor. D. Memberikan penyuluhan pemantapan. E. Memfasilitasi alat kontrasepsi. Jawabannya adalah D. Memberikan penyuluhan pemantapan. Pembahasan. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna. Data yang perlu dikumpulkan untuk selanjutnya akan dianalisis adalah sebagai berikut. 1. Data sasaran program KB atau jumlah PUS total, jumlah sasaran KB pasca persalinan, jumlah PUS dengan kondisi 4T, jumlah PUS peserta BPJS. 2. Data jumlah stok dan jenis alokon yang tersedia di fasilitas pelayanan KB atau kondom, pil, obat, suntik, KB, iud, implan. 3. Data sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi. 4. Data ketenagaan. 7. Berdasarkan Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan yang termasuk pelayanan KB non-kapitasi adalah kecuali: A. Pemasangan dan atau pencabutan implan. B. Pelayanan KB metode operasi pria atau MOP atau vasektomi. C. Pelayanan suntik KB. D. Pelayanan pil dan kondom. E. Pemasangan dan atau pencabutan iud. Jawabannya adalah D. Pelayanan pil dan kondom. Pembahasan. Tarif non-kapitasi pelayanan KB atau keluarga berencana. 1. Pemasangan dan atau pencabutan iud atau implan sebesar 100.000. 2. Pelayanan suntik KB sebesar 15.000 setiap kali suntik. 3. Penanganan komplikasi KB sebesar 125.000. 4. Pelayanan keluarga berencana metode operasi pria atau KB MOP atau vasektomi sebesar 350.000. 8. Bagi peserta BPJS, pilihan metode kontrasepsi apa saja yang dapat dilayani di FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama kecuali: A. Suntik. B. Implan. C. MOW. D. MOP. E. Membina kesertaan KB. Jawabannya adalah C. MOW. Pembahasan. Metode kontrasepsi yang dapat dilayani di FKTP yaitu pil, suntik, implan, iud, dan MOP. Metode kontrasepsi yang dapat dilayani di FKTL yaitu pil, suntik, implan, iud, MOP, dan MOW. Pelayanan kontrasepsi harus dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten atau bersertifikat CTU atau Permenkes Nomor 71 Tahun 2013, Pasal 28, pelayanan KB, PP, dan PK yang dilakukan di FKTP meliputi pelayanan KB dasar, implan, iud, dan MOP. Pelayanan KB, PP, dan PK yang dilakukan di FKRTL meliputi semua pelayanan KB yang dapat dilakukan di FKTP dan pelayanan MOW. 9. Tenaga profesional yang berkompeten untuk memberikan layanan konseling. A. Informan. B. Advokat. C. Komunikator. D. Pendidik. E. Konselor. Jawabannya adalah E. Konselor. Pembahasan. Konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau disebut konselor atau pembimbing kepada individu yang mengalami suatu masalah atau disebut konseli. 10. Berikut ini adalah bahan habis pakai sarana peralatan kesehatan dan obat-obatan adalah: A. Alat tensi. B. Vasektomi kit. C. Povidone iodine. D. Stetoskop. E. Iud kit. Jawabannya adalah C. Povidone iodine. Pembahasan. Bahan medis habis pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai atau single use yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
atau Permenkes nomor 73/2016 tentang standar pelayanan kefarmasian. 11. Undang-undang yang mengatur tentang sistem jaminan sosial nasional adalah Undang-Undang Nomor A. 40 Tahun 2004, B. 48 Tahun 2004, C. 52 Tahun 2004, D. 44 Tahun 2006, E. 56 Tahun 2006. Jawabannya adalah A. 40 Tahun 2004. Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 12. Besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar disebut dengan A. Tarif kapitasi, B. Tarif non-kapitasi, C. Tarif Indonesian Cash-Based Groups, D. Tarif People-Based, E. Tarif Standar Fasilitas. Jawabannya adalah A. Tarif kapitasi. Pembahasan Tarif kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. 13. Seorang perempuan berusia 28 tahun datang ke klinik bersalin. Keluhan telah memakai pil kombinasi selama 1 tahun. Sekarang mengalami bercak-bercak pendarahan di luar haid. Dari hasil pemeriksaan TTV normal, muka berjerawat dan BB meningkat 15 kg. Apakah masalah gangguan haid pada kasus di atas? A. Menorrhagia, B. Metrorrhagia, C. Polymenorrhea, D. Oligomenorrhea, E. Hipermenorrhea. Jawabannya adalah D. Oligomenorrhea. Pembahasan Oligomenorrhea adalah panjang siklus haid yang memanjang dari panjang siklus haid klasik, yaitu lebih dari 35 hari per siklusnya. Oligomenorrhea juga lebih sering dialami oleh wanita yang memasuki masa menopause atau wanita yang menggunakan kontrasepsi hormonal seperti pil KB atau KB suntik. 14. Wahana kegiatan tukar informasi atau diskusi dan penyuluhan yang dilakukan kelompok BKB dilakukan dalam kegiatan A. Pertemuan kelompok, B. Sarasehan keluarga, C. Pembekalan, D. Pengukuhan, E. Kunjungan sasaran. Jawabannya adalah A. Pertemuan kelompok. Pembahasan Berdasarkan literatur, wahana kegiatan tukar informasi atau diskusi dan penyuluhan dari pembina tentang kegiatan usaha ekonomi produktif merupakan hal yang dilakukan oleh kelompok BKB di kegiatan pertemuan kelompok. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka wahana tukar informasi atau diskusi dalam kelompok BKB dilakukan dalam kegiatan pertemuan kelompok. 15. Pengukuhan program BKB dapat dilakukan oleh A. Gubernur, B. Kementerian Kesehatan, C. Kepala Puskesmas setempat, D. Wali Kota atau Bupati, E. Camat atau Lurah. Jawabannya adalah E. Camat atau Lurah. Pembahasan pada proses pengukuhan program BKB agar legitimasi keberadaannya diketahui seluruh warga dan mendapat pengakuan, maka hendaknya kelompok BKB tersebut dikukuhkan dengan SK Camat atau Lurah dalam kegiatan rapat koordinasi. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang dapat mengukuhkan program BKB adalah Camat atau Lurah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!